Delisa keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lesu. Ini sudah kedua kalinya ia mengecek dan hasilnya masih belum positif. Padahal ia sudah sangat berharap karena dirinya sudah telat datang bulan lebih dari seminggu. Mendesah pelan, ia membaringkan diri di atas tempat tidur. Tersisip rasa kecewa di dalam hatinya. Untung aja, Arthur sedang di luar kota, jadi suaminya itu tidak melihat seperti apa wajah Delisa saat ini. Handphonenya berdering. Delisa beringsut, berguling mendekat ke arah Nakas. Ia tersenyum begitu melihat nama Jihan di layar panggilannya. Halo Anti Del-Del, sapa gadis kecil yang terlihat lucu dengan rambut dikuncir dua dengan pita berwarna pink. Halo sayangnya Anti, pagi-pagi udah cantik aja, mau berangkat sekolah ya? Putri tersenyum lebar mengangguk dan memainkan rambutnya. Udah kan pamernya ke Anti Del-Del? Sekarang saya nagih pergi sekolah, kakek udah nungguin tuh di depan. Ucap Jihan membuat Delisa tersenyum karena keponakan semata wayangnya itu sering memvideo call-nya untuk pamer barang baru yang ia pakai. Putri melambaikan tangan dan berpamitan kepada Delisa. Aduh, tuh anak ya, pamer sedikit mulai deh nelponin orang, keluh Jihan. Anaknya yang mulai aktif sering membuka aplikasi chat dan mengirim pesan suara ke orang-orang secara random. Kenapa kamu? Lesu banget, baru bangun ya? Delisa manyun kemudian mengganti posisinya menjadi menelungkup. Iya, baru bangun. Ya ampun bunda, lihat nih anaknya yang udah jadi istri jam segini baru bangun. Aduh, Jihan yang membuat Delisa tertawa. Padahal jelas Delisa tahu sekarang Jihan sedang ada di rumahnya sendiri, bukan di rumah orang tua mereka. Emang kenapa kalau aku baru bangun? Suami juga lagi gak ada di rumah kok. Emang lagi kemana? Keluar kota? Sama? Delisa mengerti tatapan Jihan yang seolah curiga. Sama sekretarisnya, sama Raden juga. Emang kenapa? Ya gak apa-apa, nanya doang. Kamu gak pengen ikut emang? Delisa berpikir sesaat. Arthur memang mengajaknya, tapi dianya yang males untuk keluar apalagi harus naik pesawat. Lagi males keluar mbak, lagian juga aku nyelesain packing. Kalian jadikan Sabtu ini kesini? Tanya Delisa bersemangat. Ia sudah merindukan kedua orang tuanya. Akhir pekan ini rencananya mereka akan pindah rumah. Delisa sudah tak sabar menempati rumah baru mereka. Ia bahkan dengan sangat hati-hati memilih perabot dan juga furniture untuk rumah impiannya. Emang belum selesai juga, ya. Bukannya cuma mau bawa baju aja. Ya sih, tapi dari kemarin aku mager ngerjainnya. Delisa nyengir membuat Jihan menggeleng heran. Terus kenapa kamu kayak hidup segan mati tak mau begitu? Sedih ditinggal ayang atau gimana? Jawab Delisa agak kesal. Namun sesaat ia rasanya ingin curhat, ingin mengeluarkan keluh kesahnya, tapi ia ragu, apa boleh menceritakan hal seperti ini? Mbak, aku mau curhat dong. Apa itu? Delisa masih nampak ragu, tapi ia ingin meminta pendapat Jihan apakah yang ia rasakan ini benar adanya atau dirinya hanya terlalu overthinking. Menurut Mbak nih, kalau misalnya suami ngaku kalau sebelum akad dia belum cinta sepenuhnya sama kita, apa itu wajar? Jihan diam, namun kemudian ia tertawa. Arthur ngomong begitu sama kamu. Delisa mengangguk. Terus setelah nikah dia masih merasa begitu? Enggak, dia bilang setelah jabat tangan sama bapak, dia jadi merasa cinta seutuhnya sama aku. Jihan tertawa lagi. Terus masalahnya apa? Ya, aku kok jadi merasa jadi pelampiasan ya mbak. Pelampiasan gimana? Ya gitu, dia nggak bisa dapetin mantannya, makanya mau nggak mau dia jadi nikahin aku. Jihan berdecak, aduh Delisa, kalau aja kamu di sini udah mbak getok kepala kamu. Ada isinya apa enggak tuh kepala? Kamu ini kebanyakan nonton sinetron deh. Lagian emang ya, dulu pas awal nikah kamu benar-benar udah cinta sepenuhnya sama Arthur. Delisa cemberut tidak terima. Iya dong, aku kan gak ada mantan yang mengesankan. Dia juga kelihatannya secinta itu sama mantannya. Delisa memang sering overthinking. Tapi gimana? Dia memang tipe perempuan pemikir. Cinta gimana? Yaitu dia bilang masih
merasa ada perempuan itu di dalam hatinya walaupun udah ngelamar aku. Kesalnya merasa tidak terima. Dek, denger ya. Coba deh kamu pikir. Kalau dia secinta itu sama mantannya, kenapa dia nggak cari mantannya itu setelah dia sukses? Dia aja udah jadi direktur, bahkan belum ketemu kamu. Delisa terdiam. Ya juga sih, tapi kan Arthur memang tipe manusia yang malas mencari perkara, apalagi mau merebut istri orang. Tapi dia bilang dia masih ada rasa. Rasa apa dulu? Yakin itu cinta. Kalau menurut Mbak nih ya, Arthur itu bukannya cinta sama mantannya, tapi cuma perasaan sesal atau tidak terima. Udah belasan tahun gak ketemu, yakin masih cinta, ucap Jihan. Delisa pernah bercerita soal masa lalu Arthur dan Ria kepada kakaknya itu. Tapi kan bisa aja cinta lama bersemi kembali. Aku cuma takut kalau aku cuma dijadiin pelampiasan. Jihan makin gemes melihat adiknya yang keseringan diselingkuhi, jadinya parnoan gini. Mbak tanya ya, dia pernah nggak ngebandingin mantannya sama kamu? Delisa menggeleng. Sering nggak ngomongin mantannya? Delisa ragu sesaat kemudian dia menggeleng. Bukannya apa? Arthur memang tak pernah membahas Ria duluan kalau bukan dirinya yang mulai. Lah, terus masalahnya apa? Kalau kamu mikirnya negatif terus, yang ada kamu sendiri yang bakal sakit hati dan bisa jadi merusak hubungan kalian. Bener yang Jihan katakan. Selama ini Delisa yang sering mencari penyakit dengan mengungkit masa lalu suaminya. Aku cuma jadi kurang yakin apa dia benar-benar cinta sama aku. Jihan berdecak. Delisa, coba deh kamu pikir. Bos mana yang setiap sekretarisnya datang bulan dibeliin pembalut? Beliin sekretarisnya tas, baju, sepatu, perhiasan, jam tangan, mobil yang bahkan kamu jual, dia nggak marah. Bos mana yang begitu kalau bukan karena ada maunya? Mbak yakin Arthur itu sudah lama ada perasaan sama kamu. Kamunya aja yang kurang peka. Masa sih Mbak? Ia mendesah pelan. Kenapa sih dia jadi meragukan Arthur yang jelas-jelas segitu perhatiannya kepada dirinya? Dari awal pas kamu cerita kamu dikasih ATM pribadi aja, Mbak udah curiga kalau bos kamu itu ada rasa sama kamu. Tapi untungnya bosnya itu modelan suami kamu itu bukan kayak om-om gendut gitu. Tawa Jihan lagi membuat Delisa manyun, tapi dirinya merasa lega. Kenapa juga dia meragukan cinta Arthur yang jelas-jelas sejelas itu kelihatannya. Makasih ya Mbak, aku jadi merasa plong sekarang. Sip, ingat kunci pernikahan itu saling percaya, komunikasi dan uang tentunya. Hahaha. Delisa ikut tertawa mendengar ucapan Jihan yang benar adanya. Banyak pernikahan yang hancur hanya karena masalah ekonomi. Jadi muka kamu kusut gara-gara mikirin ini. Delisa merasa ragu, tapi mungkin kalau dia bercerita hatinya akan merasa lebih baik lagi. Tadi aku tes pack, hasilnya negatif, padahal aku berharap banget, Mbak, karena telat belum datang bulan. Sabar ya, kalian juga masih kemanten baru kan, nikmati aja dulu masa pacarannya. Nanti kalau udah punya anak riweh, boro-boro mau mesra-mesraan, mau mandi aja sulit. Ya sih, tapi kan Delisa masih murung dan Jihan sadar betul dengan perubahan raut wajah adiknya. Arthur memangnya mendesak kamu buat punya anak. Delisa menggeleng. Enggak sih, akunya aja yang kepengen. Udah periksa ke dokter belum? Delisa menggeleng lagi. Coba deh kamu ajak Arthur ke rumah sakit, cek. Kamu juga telat datang bulan kan? Bisa jadi kamu itu stres, makanya telat. Katanya sih kalau salah satunya itu stres, nanti bisa nggak jadi. Semangat ya, pejuang garis 2. Makasih ya Mbak udah mau dengerin curhatan aku. Iya, kamu bisa minta pendapat Mbak, Bunda, Bapak kalau lagi ada masalah. Selesai video call, Delisa hendak bangun untuk ke dapur, namun baru jalan beberapa langkah, perut bagian bawahnya terasa kram. Apa aku mau datang bulan ya? Ucapnya kemudian berjalan beberapa langkah lagi, namun kramnya masih terasa. Emang sakit datang bulan biasanya begini ya, kok agak beda? Ucapnya lagi sembari kembali ke tempat tidur berharap saat bangun perutnya sudah terasa lebih baik. Delisa terbangun saat samar-samar ia merasakan elusan lembut di atas kepalanya. Mas udah pulang, ucapnya kemudian duduk melihat wajah suaminya yang tersenyum menatapnya. Delisa mendekat dan langsung memeluk Arthur. Kangen. Arthur tertawa kemudian mengelus punggung Delisa. Mas juga kangen banget, balasnya. Mau tidak mau Delisa jadi tersenyum sendiri padahal mereka baru berpisah 1 hari, tapi rasanya Delisa tak betah kalau harus jauh-jauh dari suaminya ini. Mas kok udah pulang?
Delisa melihat ke arah jam dinding, baru pukul setengah 11 dan suaminya sudah ada di rumah, bukannya di kantor. Kangen, makanya Mas langsung pulang. Masa? Padahal dulu kalau abis pulang dari luar kota langsung kerja lagi. Dulu kan bisa barengan kamu, cuma di kantor aja. Kalau sekarang kamunya tinggal di rumah sama Mas. Jadi Mas harus pulang, ngapain ke kantor? Jawabnya dengan santai, membuat Delisa mengembangkan senyum. Dia jadi merasa yakin kalau Arthur sudah jatuh cinta padanya sejak lama. Dia jadi berpikir kalau selama ini Arthur sengaja membuatnya lembur, Romusa, agar mereka sering bertemu. Ia menyipitkan mata menatap curiga. Apa? Tanya Arthur melihat gelagat aneh dari Delisa. Mas dulu itu lembur emang buat kerja atau sengaja biar lebih lama berduaan sama aku? Arthur malah tertawa mendengar pertanyaan dari Delisa. Ih, jawab, malah ketawa. Ya keduanya kerja sekalian bisa berduaan sama kamu. Delisa tak bisa menahan senyum. Ya paling tidak Romusanya selama bertahun-tahun menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada uang. Terus sekarang jarang lembur karena akunya ada di rumah nggak di kantor. Tanpa malu-malu Arthur mengangguk mantap. Arthur mendekat dan memeluk Delisa lagi. Rasanya Mas pengen resign aja biar bisa berduaan terus sama kamu. Aduh, ringis Arthur begitu merasakan pinggangnya sakit kena cubitan Delisa. Sakit sayang. Habisnya Mas ini gimana sih? Orang tuh di mana-mana setelah menikah makin rajin kerjanya biar bisa menafkahi anak istrinya. Lah, ini malah pengen resign. Arthur tertawa lagi dan mengelus kepala Delisa dengan lembut. Delisa meringis perutnya yang masih terasa kram. Kenapa? Tanya Arthur agak khawatir. Gak apa-apa, perut aku rasanya agak kram, kayaknya mau datang bulan deh. Oh iya, sakit banget ya, mau ke rumah sakit nggak? Delisa menggeleng kecil, ia teringat sesuatu, kebiasaan Arthur saat tahu Delisa sedang datang bulan. Mas kok nggak beliin aku pembalut lagi kayak dulu? Di lemari kan masih banyak. Delisa mencebik, ya sih masih banyak, tapi kan dulu aja aku masih sekretarisnya, Mas care banget, segala dibeliin pembalut. Sekarang pas udah jadi istri, di lemari masih banyak banget, Mas udah lihat. Ya emang banyak, tapi kan bisa beliin aku cemilan. Arthur menggeleng, nampak heran dengan kelakuan istrinya itu. Itu lemari dapur, kulkas isinya cemilan semua, udah kayak mau buka toko, masa masih mau nambah lagi? Delisa tersenyum malu, dia memang baru membeli banyak cemilan, stok untuk menemaninya nonton film. Selama menganggur, ia tidak banyak kerjaan selain leha-leha nonton TV sambil nyemil. Itu perutnya masih sakit. Mau Mas panasin obat pereda sakit datang bulan nggak? Delisa mengangguk. Udah barengan lagi aja, Mas ambilin warped ya. Delisa manut saja. Kapan lagi kan diperhatikan suaminya sebegininya. Sembari menunggu Arthur, Delisa mandi karena memang sejak bangun pagi tadi ia belum mandi. Malu kan kalau dia sempat bau iler. Saat ia keluar, Arthur sudah duduk di tepi tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Kayaknya aku emang datang bulan deh, ngeflag. Arthur mendongak, tapi biasanya nggak tanggal segini kan? Iya, kayaknya aku telat seminggu deh. Begitu normal. Delisa hanya menaikkan bahunya dan berbaring di atas tempat tidur. Arthur langsung meletakkan warm pad di atas perut istrinya. Sejujurnya Delisa juga tidak tahu kenapa ia bisa telat dan membuatnya berharap lebih. Banyak faktor sih katanya yang bisa membuat telat datang bulan. Mungkin hormon, mungkin juga karena stres. Arthur menatap Delisa dengan tatapan tak terbaca. Stres? Tapi selama kamu kerja nggak pernah telat kayaknya. Apa kamu stres setelah kita menikah? Melihat ekspresi wajah Arthur, Delisa tidak bisa menahan tawa. Sepertinya suaminya ini salah paham kepadanya. Aku stres karena nggak ada kerjaan, bosen. Biasanya kan pagi-pagi aku sudah siap-siap kerja tuh. Pergi pagi pulang malam. Kalau sekarang mau bersih-bersih, udah ada orang yang datang buat bersih-bersih. Mau eksperimen masak-masak, Mas takut aku buat kue dari kerak neraka lagi kan? Mau ngapain lagi coba? Delisa mengubah posisinya dan berbaring menyamping. Arthur dengan sigap memijat pinggang Delisa, membuat Delisa merasa lebih nyaman. Kan kamu bisa shopping, ke salon, atau mencari hobi lain gitu. Iya sih, tapi aku males keluar sendirian, kan aku nggak punya temen. Semuanya pada kerja, mau nyari hobi, aku nggak tahu hobi aku apa. Kalau mau kursus buat kue, nanti Mas carikan kelas masak yang bagus ya.
Delisa mengangguk saja, yang penting dia ada kerjaan. Mereka saling diam. Delisa merasa Arthur suaminya ini sangat pintar memijat sampai dia yang baru bangun tidur belum sejam lalu mulai terasa mengantuk lagi. Dia bahkan tidak merasa lapar. Delisa keluar dari kamar mandi dengan wajah keheranan. Sudah beberapa hari lewat setelah flek datang bulan, tapi sampai sekarang tamu datang bulanannya itu tidak juga datang. Mana beberapa hari ini badannya terasa agak meriang lagi. Kamu yakin gak mau ke dokter? Tanya Arthur. Delisa mendekat dan membantu suaminya memasangkan dasi. Aku gak apa-apa kok mas. Gak apa-apa tapi hidungnya meler, suaranya bindeng, badannya panas begini. Delisa mendongak melihat wajah Arthur yang nampak sangat khawatir karena harus meninggalkan dirinya sendirian. Aku gak apa-apa, cuma flu sedikit. Mas gak usah khawatir, nanti abis minum paracetamol juga enakan kok. Itu juga yang kamu bilang kemarin, tapi sampai sekarang belum sembuh juga. Ya sabar, tunggu reaksi obatnya aja dulu. Arthur mendesah pelan. Delisa tetap kekeh tidak mau ke rumah sakit, padahal Arthur sudah membujuknya sejak kemarin. Mas nggak bisa konsentrasi kerja kalau kamu sakit begini. Delisa menepuk dada Arthur dengan pelan. Kan nanti kita bisa sambil video callan kayak biasanya. Jadi mas tahu aku ngapain aja di rumah. Tetap aja mas cemas tinggalin kamu sendirian. Mas percaya deh sama aku. Aku tuh gak apa-apa. Aku ini Delisa Adelia yang dulu kerja bisa sampai 16 jam sehari. Tapi tetap strong. Balasnya sembari tertawa. Arthur lagi-lagi menghela nafas dan menghadapi kekeras kepalaan istrinya ini. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung bilang ke mas ya. Delisa mengangguk ceria, mencoba meyakinkan Arthur kalau dirinya tidak apa-apa ditinggal sendirian. Seperginya Arthur, Delisa duduk di sofa sembari mengusap perutnya yang terasa mengencang. Apa biasanya mau datang bulan itu begini ya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Nyatanya demam Delisa semakin menjadi dan meringkuk di atas tempat tidur. Ia menyerjit saat ada sesuatu yang hangat menempel di keningnya. Samar-samar ia melihat Arthur yang sedang duduk di sampingnya dengan wajah yang cemas. Delisa membuka mulutnya hendak bertanya kenapa Arthur sudah pulang padahal belum waktunya. Arthur mendekatkan dirinya lagi karena ia tidak mendengar apa yang Delisa gumamkan. Apa sayang? Ada yang sakit? Dokternya bentar lagi sampai, sabar ya. Tapi tiba-tiba Delisa menutup mulutnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya mendorong tubuh Arthur pelan. Suaminya itu menatap bingung. Mas bau jauh-jauh, mandi sana. Ucapnya membuat Arthur melongo. Pria itu mencium sisi pakaiannya, tapi yang terdengus adalah wangi parfum seperti biasanya. Enggak kok, wangi parfum nih, coba cium lagi. Delisa membuka tangannya namun kemudian ia merasa mual dan merasa jijik dengan apa yang dihirup indera penciumannya. Bleh, mas bau, sana mandi, bau banget ih. Arthur semakin khawatir melihat tingkah Delisa. Kamu gak apa-apa? Mas mandi sana, mas tuh bau. Iya, mas mandi. Kamu gak apa-apa, mas tinggal mandi. Delisa mengangguk, masih dengan tangan yang menutup hidungnya. Mau tidak mau Arthur pergi mandi. Selesai mandi, ia mendekati Delisa yang sedang duduk selonjoran di atas tempat tidur sambil mengupas jeruk. Matanya fokus melihat ke layar televisi. Ini mas udah mandi, masih kecium baunya. Delisa mengendusi Arthur, kemudian menggeleng. Enggak, udah enggak sebau tadi, jawabnya dengan enteng. Syukurlah. Tak lama dokter yang Arthur panggil sudah datang dan langsung memeriksa Delisa. Gimana? Tanya Arthur pada Reza, temannya yang berprofesi sebagai dokter. Reza merogoh tasnya mengambil sesuatu yang sangat Delisa tahu. Mau coba? Usulnya. Delisa sedikit ragu, bukannya apa, ia sudah beberapa kali mengetes dan hasilnya negatif. Dia takut kecewa lagi. Ia melihat ke arah Arthur yang mengangguk kecil. Kenapa aku disuruh cek? Untuk lebih memastikan karena saya mendengar ada detak jantung lain di dalamnya. Reza tersenyum ramah. Dengan agak ragu, Delisa mengambil benda itu dan ke kamar mandi dibantu oleh Arthur. Pria itu masih berdiri di samping kloset menunggu Delisa. Mas ngapain masih di sini? Pria itu nampak bingung dengan pertanyaan Delisa. Ya nungguin kamu. Keluar sana, aku nggak bisa pipis kalau Mas di sini. Arthur terlihat kagok, mau tak mau mereka berjalan keluar.
Delisa mengembuskan nafas berat. Ia bahkan menutup mata dan berdoa dalam hati saat hendak melihat benda berbentuk panjang tersebut. Ia berjalan keluar dengan wajah lesu. Arthur yang sejak tadi menunggunya dengan wajah tegang langsung menghampiri Delisa dan memeluknya. Gak apa-apa sayang, nanti kita berusaha lagi ya, ucapnya, dan Delisa menangis dalam pelukan Arthur. Cup, udah sayang, gak apa-apa, jangan sedih. Arthur mengelus punggung Delisa dengan lembut. Istrinya itu malah makin menangis kencang dan memukul dada Arthur. Mas hamilin aku, ucap Delisa dan memeluk erat Arthur. Apa? Tanya Arthur. Ia seperti kurang jelas mendengar ucapan Delisa. Delisa melepaskan pelukannya. Mas, aku hamil, garisnya 2. Delisa mengangkat benda itu lagi kemudian tersenyum dengan mata yang berlinang. Aku hamil mas, anak kamu, anak kita, ucapnya lagi sembari menangis bahagia. Arthur dengan cepat menarik Delisa kembali dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Delisa menahan tawa begitu melihat wajah tegang suaminya. Sesuai dengan saran Reza kemarin, mereka hari ini pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya kemarin sore Arthur sudah mengajaknya, tapi Delisa lebih memilih tidur karena rasanya ia sangat mengantuk. Jadi yang ini kantung janinnya, ucap dokter Wanda. Sejak tahu soal kehamilan Delisa kemarin, Arthur sibuk mencari dokter kandungan berjenis kelamin perempuan karena dia tidak mau pria yang menangani kehamilan Delisa. Arthur melihat ke arah Delisa dan layar bergantian. Itu anak saya, kok kecil banget. Delisa menyenggol lengan Arthur. Apa? Tanyanya dengan wajah polos membuat Delisa gemas sendiri. Ini suaminya saat sekolah bolos pelajaran biologi atau gimana sih? Dokter Wanda tersenyum. Mungkin sudah biasa menangani para suami modelan Arthur begini. Laki-laki atau perempuan? Tanya Arthur lagi yang membuat Delisa lagi-lagi menyenggol lengan Arthur. Dokter Wanda masih tersenyum ramah dan mulai menjelaskan. Untuk bisa melihat jenis kelamin dengan jelas melalui USG, nanti di usia kehamilan paling tidak 14 minggu. Tapi kalau bapak dan ibu tidak sabar menunggu, kita bisa melakukan tes NIP atau Non-Invasive Prenatal Test. Jadi, ini adalah tes yang dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk diperiksa kromosomnya. Nanti bisa dilakukan saat usia kandungan sudah 7 minggu, jelasnya. Arthur hanya diam, kemudian melihat ke arah Delisa dengan antusias. Sebegitunya ingin tahu jenis kelamin janin yang dikandung oleh istrinya yang bahkan baru berusia 6 minggu. Delisa menggeleng kecil kemudian mengelus lengan Arthur. Sabar ya, kita tunggu sampai usia kandungannya 14 minggu aja. Biar puas sekalian bisa lihat langsung pas USG. Apapun yang kamu mau, ucap Arthur sembari tersenyum hangat membuat hati Delisa terasa berdesir. Nah, kalau begitu, ayo kita dengar suara detak jantungnya ya. Delisa kembali fokus ke layar monitor. Tanpa ia sadari, air matanya menetes haru begitu ia mendengar suara detak jantung si kecil di dalam rahimnya. Ia menoleh ke arah Arthur yang terpaku melihat layar tersebut dengan mata berkaca-kaca. Delisa jadi teringat apa alasan Arthur ingin punya anak banyak. Salah satunya karena dirinya adalah anak tunggal. Saat kedua orang tuanya meninggal, dia benar-benar sebatang kara. Jadi ia berharap memiliki lebih dari satu anak agar anak mereka nanti tidak merasa kesepian dan bisa saling menjaga. Kamu yakin gak pengen makan apa gitu? Tanya Arthur sembari fokus menyetir. Delisa sendiri masih merasa takjub saat melihat hasil USG di tangannya. Di dalam perutnya ada kehidupan baru. Enggak, aku lagi gak pengen makan apa-apa. Gak mau rujak, katanya ibu hamil suka makan rujak sama yang asem-asem. Delisa menoleh ke arah suaminya, sedikit bergeser dan mengecup pipi Arthur, membuat suaminya itu menoleh dengan wajah yang agak kaget. Makasih ya mas, sudah mau membuat aku jadi wanita yang sempurna. Arthur mengambil tangan Delisa kemudian mengecupnya. Mas yang seharusnya berterima kasih karena kamu sudah melengkapi hidup mas ini. Delisa tak bisa menahan haru, ia bahagia, sebahagia itu sampai rasanya ia ingin berteriak keras memamerkan kebahagiaannya. Kalau kamu mau apa aja, bilangnya, sebisanya akan mas penuhi. Delisa mengangguk mantap, harusnya dia memanfaatkan masa kehamilan ini untuk bermanja-manjaan dan meminta ini dan itu. Delisa sedang mempertimbangkannya.
mereka mampir dulu ke sebuah supermarket. Delisa bilang ia ingin membeli buah untuk mengisi kulkas di rumah baru yang akan mereka tinggali mulai besok. Delisa berjalan menuju etalase sabun yang sejak ia masuk sudah menarik perhatiannya. Ia mencium beberapa wangi sabun bayi. Rasanya ia sudah tidak sabar ingin mencium bayinya sendiri. Tangannya mengelus perutnya dan terus berucap agar anaknya tumbuh sehat dan sempurna. Sabun itu ada versi parfumnya loh mbak, ucap seorang ibu berhijab coklat yang entah sejak kapan berdiri di samping Delisa. Parfum? Iya, anak gadis saya suka pakai parfum itu. Katanya aromanya enak, biar kayak bayi terus, ucapnya lagi. Delisa mengobrol sebentar dengan ibu tersebut dan beranjak ke etalase parfum. Sementara Arthur sendiri sedang memilih buah-buahan dan sayur sambil mengisi trolinya. Delisa mengambil parfum dengan merek yang sama dengan sabun tadi dan benar aromanya sama persis. Ia mengambil 2 buah dan memasukkannya ke troli belanjaan yang sedang Arthur dorong. Kamu beli parfum? Delisa mengangguk. Iya, aromanya enak. Memangnya udah gak mual lagi nyium aroma parfum? Yang ini gak buat mual kok, malahan bikin rileks, balasnya. Tadi pagi, sebelum mereka pergi ke rumah sakit, Arthur harus mandi 2 kali. Delisa terus mengatainya bau karena memakai parfum yang biasanya dia pakai. Padahal dulu Delisa sangat menyukai aroma parfum yang biasa Arthur pakai. Tapi sekarang dia malah mual begitu mencium aroma parfum tersebut. Habis ini mau langsung pulang atau mau mampir lagi? Arthur menutup pintu mobil begitu ia selesai memasukkan belanjaan ke dalam bagasi. Langsung pulang aja mas, mas kan mau sholat Jumat, ucapnya. Arthur hari ini absen masuk kantor karena harus menemani Delisa periksa. Walau sebenarnya ia bisa masuk setengah hari, tapi ia tidak mau melewatkan hari bahagia mereka ini. Delisa mengeluarkan parfum yang tadi ia beli. Ia menyemprotkan parfum tersebut ke arah pakaian suaminya. Sampai seisi mobil tercium aroma sabun bayi. Seger banget aromanya. Arthur hanya tersenyum dan mengangguk. Dia merasa bahagia melihat istrinya itu begitu antusias dengan kehamilannya. Yang penting Delisa tidak mual-mual lagi. Mas seterusnya pakai parfum yang ini aja ya. Ucapnya membuat Arthur yang tadi tersenyum melihat Delisa mengubah raut wajahnya. Seterusnya, iya aku gak mau deket-deket sama mas kalau mas gak pakai parfum ini. Arthur menaikkan alisnya. Ke kantor juga. Delisa mengangguk senang seolah tanpa beban. Membiarkan suaminya pergi kerja dengan parfum aroma bayi. Tapi apa? Mas nggak mau. Mas lebih milih pakai parfum yang biasanya biar aku muntah-muntah gitu. Arthur dengan cepat menggeleng. Enggak. Mas pakai kok sesuai keinginan kamu. Delisa tersenyum sumringah. Kalau suaminya manutan begini, kan enak.